Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, adapun pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yakni pada tema meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi, dengan subtema Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa sebelum belajar, agar ilmu yang akan kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita perhatikan pengertian Allah Maha Memberi. Dalam Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi, disebut dengan Al-Wahhab. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Pemberi segala sesuatu. Salah satu firman Allah yang menjelaskan tentang Allah Maha Pemberi yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi segala sesuatu bagi makhluknya tanpa pamrih. Tidak ada zat yang memberi sesuatu tanpa imbalan atau tujuan apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan dan kerahmatan. Manusia patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku yang berbahagia, adapun perilaku meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi, yang pertama adalah memanfaatkan pemberian Allah dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kita hendaknya memanfaatkan semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya. Kita yakin bahwa kaki, tangan, mata, hidung, bibir, telinga, dan semua anggota tubuh kita merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hendaknya menggunakannya untuk kebaikan dan tidak menggunakannya dengan kejelekan. Perilaku meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi berikutnya yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita bersyukur kepadanya.
Bersyukur dapat dilakukan dengan perbuatan dan ucapan. Bersyukur dengan ucapan dapat dilakukan dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan perbuatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan anggota tubuh untuk hal-hal terpuji. Perilaku meneladani Allah SWT Maha Pemberi berikutnya yaitu membantu orang lain dengan ikhlas. Beramal dengan ikhlas artinya melakukan tindakan terpuji tanpa mengharap imbalan kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita beramal dengan ikhlas. Kita tidak mengungkit-ungkit amal yang kita kerjakan. Selain itu, kita tidak boleh riak dan pamrih. Saat beramal, hendaknya kita berniat karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi berikutnya yaitu membantu orang lain sesuai kemampuan diri sendiri. Membantu orang lain merupakan perilaku terpuji yang diperintahkan kepada setiap umat Islam, baik anak kecil maupun orang dewasa. Membantu orang lain hendaknya dilakukan sesuai kemampuan masing-masing atau tidak perlu memaksakan kemampuan diri sendiri. Membantu orang lain tidak hanya dilakukan dengan harta dan benda. Bantu orang lain juga dapat dilakukan dengan tenaga, jasa atau pemikiran. Perilaku meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi berikutnya yaitu membantu orang lain tanpa pilih kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk senantiasa membantu sesama dalam kebaikan. Membantu orang lain hendaknya dilakukan tanpa pilih kasih. Artinya tidak memilih-milih orang yang hendak ditolong. Seseorang yang gemar menolong orang lain tanpa pamrih akan senantiasa menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Marilah kita yakini bahwa dengan menolong orang lain berarti kita menolong diri sendiri. Selain itu, niatilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, demikian tadi penjelasan tentang bagaimana cara meneladani Allah Maha Pemberi. Semoga kita semuanya dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Dan sekian dari kami, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.